Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irtaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alal mimbari darajatan faqala amin, summa irtaqa tsaniyata faqala amin, summa irtaqa tsalisata faqala amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar untuk berkhutbah. Menginjak anak tangga pertama, beliau mengucapkan amin. Begitu pula pada anak tangga kedua dan ketiga, beliau mengucapkan amin. Seusai salat, faqala ashabuhu, para sahabat bertanya, alama amantah, mengapa Rasulullah mengucapkan amin? Qala, beliau lalu menjawab, atani Jibrilu faqala ragimam fumri'in dzukirta indahu falam yusalli alaika faqultu amin. Malaikat Jibril datang dan berkata, kecewa dan merugi seorang yang bila namamu Muhammad disebut dan dia tidak mengucap salawat atasmu. Lalu aku berucap amin. Faqala ragimam fumri'in adraka abawaihi falam yadkhulil jannata faqultu amin. Kemudian malaikat berkata lagi, kecewa dan merugi orang yang berkesempatan hidup bersama kedua orang tuanya, tetapi dia tidak sampai bisa masuk surga. Lalu aku mengucapkan amin. Faqala ragimam fumri'in adraka ramadana falam yughfar lahu faqultu amin. Rawahu Ahmad. Kemudian katanya lagi, kecewa dan merugi orang yang berkesempatan hidup pada bulan Ramadan tetapi tidak terampuni dosa-dosanya. Lalu aku mengucapkan amin. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang pada poin ketiga tadi, begitu malaikat mengatakan kecewa kepada manusia dan rugilah manusia itu yang punya kesempatan hidup pada bulan Ramadan dan sehat dengan memperbanyak amal ibadah tetapi tidak terampuni dosa-dosanya. Maka pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan sosialisasi ketika menjelang bulan suci Ramadan agar bersungguh-sungguh melakukan ibadah yang begitu banyak di bulan Ramadan, yang besar artinya untuk dapat menutup dosa-dosa dan kesalahan. Dan Ramadan itu hanya datang 1 tahun 1 kali. Maka ketika menjelang Ramadan di era sekarang ini, baik di
tulisan-tulisan di papan nama ataupun di HP, dari flyer-flyer yang banyak sekali beredar ucapan marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul mubarak, di mana marhaban itu dari kata rahbun yang berarti luas atau lapang, yang menggambarkan suasana penerimaan tamu agung yang datang hanya setahun sekali, yang harus kita sambut dan kita terima dengan lapang dada dan penuh kegembiraan. Nah, persiapan yang perlu kita lakukan, bagaimana amalan-amalan di dalam bulan suci Ramadan itu supaya tidak mengecewakan para malaikat Allah dan kita tidak menjadi manusia yang rugi apabila ibadah-ibadah itu tidak mampu menutup dosa-dosa dan tidak mampu mengembalikan kita pada jalan yang benar. Untuk itulah pada kajian-kajian yang lalu tentunya antara memahami istighfar dan taubat, kemudian apa syarat-syarat istighfar itu diterima, sehingga tidak muncul pertanyaan atau komentar apakah istighfar yang masih dibarengi dengan perbuatan maksiat itu dapat berguna. Di antara sekian persoalan yang muncul dalam persoalan ini adalah apakah istighfar akan memberikan manfaat kepada pelakunya jika ia masih tetap berbuat maksiat baik kecil maupun besar. Dalam hal ini para ulama tentunya berbeda pendapat. Jika kita bagi, maka ada 3 kelompok yang berpendapat beda. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa istighfar itu akan bermanfaat secara mutlak, sekalipun ia tidak memiliki tekad yang kuat dan pertaubatan. Yang kedua, kelompok yang mengatakan bahwa istighfarnya tidak bermanfaat sama sekali, sehingga ia melakukan pertaubatan secara serius. Namun kelompok yang ketiga, yaitu kalangan yang mencoba mencari jalan tengah di antara kedua pendapat tersebut, bahwa istighfar yang dilakukan dengan lisan walaupun tetap melakukan perbuatan maksiat itu tetap memberikan manfaat kepada pelakunya. Hal ini tentunya jika diulang-ulang dengan lafaz astaghfirullah, minta ampun kepada Allah, setidaknya tidak berkata-kata yang justru menyalahkan Allah. Kemudian meminta kepada Allah itu memang diperlukan sikap antara lahir dan batinnya itu ada kesamaan. Jadi setelah banyak melafadzkan kalimat istighfar,
bisa jadi suatu ketika akan ada perubahan. Ya, sehingga kelompok yang ketiga ini istighfarnya tetap harus dilafadzkan. Siapa tahu suatu ketika nanti akan membentuk sebuah kepribadian yang nantinya menjadi berubah, karena ingat setiap saat melafadzkan kalimat astagfirullah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, selain dari syarat-syarat istighfar agar diterima, agar bisa menyentuh kepada jiwa sehingga membuat efek jerah bagi pelaku maksiat, maka hal ini diperlukan adanya 3 unsur yang nantinya bisa melahirkan taubat, yaitu kembali kepada jalan Allah. Yang pertama adalah unsur ilmu dalam taubat. Hal ini dapat terlihat jelas dari pengetahuan seseorang terhadap langkah dan kesalahannya. Ketika ia berbuat maksiat kepada Tuhannya, ia juga menyingkap tirai yang menghalangi penglihatannya, mencabut sumbatan yang menutupi pendengarannya, dan menyinari kegelapan yang menghalangi hatinya dan pikirannya. Nah, untuk itulah maka pada Quran surat Al-Hajj ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itulah yang benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Kemudian yang kedua adalah unsur perasaan dan emosi. Unsur kedua dalam taubat adalah unsur kejiwaan yang berkait dengan perasaan dan emosi. Ada kalanya unsur ini berkaitan dengan masa lalu, dan ada kalanya juga berkaitan dengan masa depan. Jadi kalimat istighfar itu mengingat tentang masa lalu yang telah dilakukan oleh seseorang terkait dengan kemaksiatan sehingga tidak tunduk kepada Allah. Yang kedua, juga berpikir pada masa yang akan datang. Jika tidak meminta ampun kepada Allah, khawatirnya Allah nanti akan melupakan sehingga yang asalnya beriman menjadi bermaksiat kepada Allah. Adapun unsur yang ketiga adalah rasa penyesalan yang mendalam, yang terkait dengan masa lalu adalah rasa penyesalan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa taubat itu adalah menyesal. Hal ini karena rasa menyesal merupakan rukun utama yang harus terdapat dalam taubat. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa
haji itu di Arafah. Karena apa? Ia merupakan rukun terpenting dalam ibadah haji. Kalau kita lihat sejarahnya, Arafah adalah mengenal wukuf, berhenti. Jadi berhenti manusia untuk mengenali keadaan dirinya, masa lalunya, kemudian bagaimana membuat sejarah yang akan datang untuk kembali menjadi manusia yang diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik kejadian. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bagaimana di bulan suci Ramadan kita mempersiapkan untuk senantiasa minta ampun kepada Allah, kemudian kembali kepada jalan yang lurus dengan yang diistilahkan taubatan nasuha, yaitu taubat yang mampu menasehati dirinya untuk tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kemurkaan Allah, kemudian setelah itu berubah menjadi Allah menyukai, manusia sekitarnya juga menyukai, sehingga ibadah puasa Ramadan ibaratnya ulat yang dibenci oleh kebanyakan manusia. Kemudian setelah melakukan pertapaan menjadi kepompong, berubah menjadi kupu-kupu yang membuat senang orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka taubatan nasuha adalah taubat yang diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada Quran surat At-Tahrim ayat 8, yang ini kalimat istighfar yang dilakukan oleh Rasulullah bersama keluarganya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, marilah di bulan suci Ramadan kita persiapkan diri kita untuk berpayah-payah menyambut tamu agung. Bagaimana tamu kita itu suguhannya hal-hal yang menyebabkan senang. Jangan kita abaikan dengan kesibukan-kesibukan dan godaan-godaan syaitan yang mengganggu kehusukan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.